Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurakhove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurakhove direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima Tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret. Media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zala-Lancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zala-Lancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zala-Lancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zala-Lancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zala-Lancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zala-Lancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, HI fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut Kepala Desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada 2 saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi.
Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zala Lancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zala Lancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan. Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa dan, di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Ковшаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин,
в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием двух механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurahove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurahovo direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima Tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret. Media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zalalancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zalalancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zalalancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zalalancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zalalancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zalalancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil,
dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak-peledak tinggi, HI fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut Kepala Desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zala Lancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zala Lancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan. Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa Dan,
di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Ковшаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю,
нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часового Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплением живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боепрipasов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurakhove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurahovo direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret.
Media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zala-Lancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zala-Lancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zala-Lancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zala-Lancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zala-Lancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zala-Lancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, HI fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut Kepala Desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zala-Lancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zala-Lancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.
Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa dan, di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Шаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю,
нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurakhove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurakhove direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima Tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret.
Media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zalalancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zalalancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zalalancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zalalancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zalalancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zalalancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, HI fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut Kepala Desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zalalancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zalalancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.
Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa dan, di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Шаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов.
Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплением живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurakhove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurahovo direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret.
media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zala-Lancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zala-Lancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zala-Lancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zala-Lancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zala-Lancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zala-Lancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, HI fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut Kepala Desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zala-Lancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zala-Lancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.
Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa dan, di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Шаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов.
Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurakhove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurakhove direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima Tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret.
Media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zalalancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zalalancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zalalancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zalalancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zalalancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zalalancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, HI fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut Kepala Desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zalalancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zalalancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.
Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa dan, di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Шаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю,
нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплением живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боепрipasов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurakhove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurahovo direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret.
Media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zala-Lancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zala-Lancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zala-Lancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zala-Lancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zala-Lancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zala-Lancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, HI fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut Kepala Desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zala-Lancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zala-Lancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.
Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa dan, di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Шаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю,
нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurahove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurahovo direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima Tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret.
media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zalalancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zalalancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zalalancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zalalancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zalalancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zalalancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, HI fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut Kepala Desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zalalancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zalalancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.
Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa Dan, di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Шаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю,
нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплением живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurakhove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurakhove direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret.
media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zalalancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zalalancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zalalancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zalalancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zalalancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zalalancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, HI fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut Kepala Desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zalalancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zalalancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.
Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa dan, di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Шаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю,
нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часового Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurakhove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurakhove direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima Tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret.
Media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zalalancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zalalancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zalalancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zalalancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zalalancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zalalancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, HI fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut Kepala Desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zalalancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zalalancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.
Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa dan, di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Шаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю,
нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплением живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurakhove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurakhove direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima Tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret.
media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zalalancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zalalancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zalalancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zalalancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zalalancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zalalancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, HI fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut Kepala Desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zalalancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zalalancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.
Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa dan, di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Шаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов.
Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплением живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боепрipasов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurakhove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurahovo direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret.
media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zala-Lancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zala-Lancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zala-Lancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zala-Lancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zala-Lancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zala-Lancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, HI fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut Kepala Desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zala-Lancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zala-Lancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.
Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa dan, di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Шаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовой группы ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов.
Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurakhove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurahovo direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima Tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret.
media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zala-Lancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zala-Lancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zala-Lancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zala-Lancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zala-Lancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zala-Lancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, HI fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut kepala desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zala-Lancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zala-Lancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.
Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa dan, di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Ковшаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю,
нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерии группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurahove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurahovo direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima Tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret.
Media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zalalancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zalalancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zalalancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zalalancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zalalancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zalalancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, HI fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut Kepala Desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zalalancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zalalancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.
Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa dan, di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Ковшаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю,
нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часово-Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплением живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurakhove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurahovo direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima Tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret.
media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zala-Lancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zala-Lancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zala-Lancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zala-Lancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zala-Lancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zala-Lancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, HI fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut Kepala Desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zala-Lancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zala-Lancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.
Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa dan, di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Ковшаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов.
Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплением живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurakhove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurahovo direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret.
Media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zala-Lancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zala-Lancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zala-Lancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zala-Lancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zala-Lancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zala-Lancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, HI fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut Kepala Desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zala-Lancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zala-Lancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.
Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa dan, di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Шаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовой группы ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю,
нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurakhove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurakhove direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima Tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret.
Media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zalalancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zalalancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zalalancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zalalancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zalalancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zalalancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, HI fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut Kepala Desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zalalancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zalalancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.
Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa dan, di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Шаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю,
нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплением живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боепрipasов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurakhove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurahovo direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret.
media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zala-Lancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zala-Lancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zala-Lancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zala-Lancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zala-Lancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zala-Lancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, HI fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut Kepala Desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zala-Lancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zala-Lancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.
Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa dan, di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Шаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю,
нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплением живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurahove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurahovo direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima Tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret.
Media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zalalancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zalalancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zalalancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zalalancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zalalancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zalalancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, HI fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut Kepala Desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zalalancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zalalancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.
Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa dan, di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Ковшаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов.
Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплением живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боепрipasов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurakhove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurahovo direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret.
Media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zala-Lancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zala-Lancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zala-Lancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zala-Lancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zala-Lancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zala-Lancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, HI fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut Kepala Desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zala-Lancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zala-Lancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.
Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa dan, di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Шаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю,
нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurakhove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurakhove direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima Tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret.
media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zalalancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zalalancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zalalancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zalalancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zalalancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zalalancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, HI fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut Kepala Desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zalalancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zalalancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.
Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa dan, di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Шаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю,
нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплением живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurakhove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurahovo direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret.
Media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zala-Lancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zala-Lancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zala-Lancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zala-Lancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zala-Lancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zala-Lancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, HI fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut Kepala Desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zala-Lancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zala-Lancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.
Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa dan, di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Шаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю,
нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часового Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боепрipasов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurahove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurahovo direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima Tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret.
Media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zalalancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zalalancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zalalancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zalalancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zalalancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zalalancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut Kepala Desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zalalancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zalalancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.
Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa dan, di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Ковшаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю,
нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часового Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплением живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurakhove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurahovo direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima Tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret.
media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zala-Lancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zala-Lancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zala-Lancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zala-Lancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zala-Lancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zala-Lancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, HI fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut Kepala Desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zala-Lancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zala-Lancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.
Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa dan, di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Ковшаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю,
нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurahove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurahovo direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima Tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret.
Media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zalalancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zalalancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zalalancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zalalancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zalalancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zalalancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut Kepala Desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zalalancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zalalancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.
Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa dan, di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Шаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов.
Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплением живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боепрipasов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurakhove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurahovo direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret.
Media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zala-Lancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zala-Lancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zala-Lancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zala-Lancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zala-Lancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zala-Lancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, HI fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut Kepala Desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zala-Lancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zala-Lancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.
Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa dan, di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Шаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов.
Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurahove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurahovo direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima Tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret.
Media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zalalancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zalalancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zalalancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zalalancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zalalancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zalalancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, HI fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut Kepala Desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zalalancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zalalancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.
Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa dan, di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Шаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю,
нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплением живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurahove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurahovo direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima Tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret.
Media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zalalancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zalalancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zalalancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zalalancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zalalancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zalalancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut Kepala Desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zalalancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zalalancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.
Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa dan, di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Ковшаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю,
нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часового Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплением живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurakhove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurakhove direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret.
Media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zalalancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zalalancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zalalancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zalalancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zalalancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zalalancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, HI fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut Kepala Desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zalalancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zalalancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.
Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa dan, di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Шаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю,
нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часового Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurahove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurahovo direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima Tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret.
Media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zalalancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zalalancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zalalancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zalalancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zalalancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zalalancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, HI fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut Kepala Desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zalalancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zalalancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.
Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa dan, di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Шаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов.
Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплением живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боепрipasов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurakhove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurahovo direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret.
media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zala-Lancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zala-Lancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zala-Lancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zala-Lancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zala-Lancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zala-Lancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, HI fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut Kepala Desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zala-Lancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zala-Lancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.
Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa dan, di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Шаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю,
нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплением живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боепрipasов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurakhove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurakhove direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret.
Media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zalalancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zalalancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zalalancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zalalancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zalalancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zalalancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, HI fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut Kepala Desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zalalancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zalalancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.
Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa dan, di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Шаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовой группы ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю,
нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часового Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплением живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurahove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurahovo direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima Tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret.
Media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zalalancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zalalancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zalalancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zalalancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zalalancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zalalancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, HI fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut Kepala Desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zalalancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zalalancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.
Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa dan, di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Шаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов.
Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часового Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплением живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боепрipasов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurahove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurahovo direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret.
Media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zalalancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zalalancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zalalancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zalalancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zalalancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zalalancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, HI fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut Kepala Desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zalalancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zalalancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.
Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa dan, di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Шаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю,
нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часового Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurahove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurahovo direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima Tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret.
Media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zalalancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zalalancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zalalancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zalalancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zalalancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zalalancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut Kepala Desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zalalancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zalalancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.
Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa dan, di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины, рынок Двуречной, Новой Кругляковки, Шаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю,
нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часового Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплением живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurakhove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurahovo direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima Tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret.
Media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zala-Lancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zala-Lancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zala-Lancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zala-Lancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zala-Lancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zala-Lancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, HI fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut kepala desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zala-Lancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zala-Lancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.
Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa dan, di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Ковшаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю,
нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплением живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurakhove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurahovo direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret.
media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zala-Lancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zala-Lancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zala-Lancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zala-Lancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zala-Lancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zala-Lancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, HI fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut Kepala Desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zala-Lancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zala-Lancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.
Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa dan, di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Шаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов.
Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurakhove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurahovo direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima Tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret.
Media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zalalancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zalalancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zalalancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zalalancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zalalancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zalalancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, HI fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut Kepala Desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zalalancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zalalancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.
Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa dan, di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Шаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю,
нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплением живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боепрipasов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurahove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurahovo direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret.
Media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zalalancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zalalancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zalalancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zalalancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zalalancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zalalancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, HI fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut Kepala Desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zalalancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zalalancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.
Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa dan, di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Шаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю,
нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часового Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплением живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurakhove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurahovo direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima Tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret.
Media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zala-Lancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zala-Lancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zala-Lancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zala-Lancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zala-Lancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zala-Lancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, HI fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut kepala desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zala-Lancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zala-Lancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.
Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa dan, di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Ковшаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю,
нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurakhove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurahovo direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret.
media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zala-Lancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zala-Lancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zala-Lancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zala-Lancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zala-Lancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zala-Lancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, HI fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut Kepala Desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zala-Lancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zala-Lancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.
Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa dan, di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Шаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю,
нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часового Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurakhove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurahovo direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima Tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret.
media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zala-Lancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zala-Lancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zala-Lancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zala-Lancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zala-Lancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zala-Lancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, HI fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut kepala desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zala-Lancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zala-Lancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.
Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa dan, di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Ковшаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю,
нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплением живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurakhove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurakhove direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima Tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret.
Media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zalalancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zalalancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zalalancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zalalancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zalalancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zalalancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, HI fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut Kepala Desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zalalancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zalalancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.
Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa dan, di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Шаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю,
нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплением живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurakhove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurakhove direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret.
media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zala-Lancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zala-Lancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zala-Lancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zala-Lancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zala-Lancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zala-Lancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, HI fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut Kepala Desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zala-Lancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zala-Lancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.
Personel Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-74 dari kelompok pasukan Tengah Angkatan Darat Rusia merilis rekaman video pembebasan pemukiman Shevchenko dekat Pokrov, Donbas. Pasukan pengawal Siberia melakukan serangan secepat kilat ke sabuk hutan dekat desa dan, di bawah tekanan dan serangan terus-menerus, merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Malam harinya tentara kami menyerbu desa. Bergerak dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung yang lain, para pengawal mengamankan diri di rumah-rumah pertama. Pada pagi hari beberapa kelompok mengepung posisi angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sisa garnisun dan membebaskan Shevchenko. Demikian keterangan videonya dirilis 12 Januari 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Шаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю,
нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часового Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов. Militer Rusia pekan ini mengkonfirmasi merebut kota Kurakhove yang kaya sumber daya di Ukraina Timur. Militer Ukraina juga membenarkan Kurakhove direbut musuh setelah hampir 3 tahun pasukan Ukraina mempertahankan kota strategis di Donbas tersebut. Perang yang melelahkan itu tampaknya berdampak buruk pada moral pasukan Ukraina yang menghadapi kesulitan sumber daya manusia dalam menghadapi serangan gencar dari Rusia. Sekarang, angka-angka baru yang mencengangkan menunjukkan peningkatan tajam dalam biaya yang dibebankan perang pada kedua belah pihak dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia memperoleh wilayah Ukraina 2 kali lipat ukuran Mauritius pada tahun 2024, kata para ahli. Namun, berapa banyak tentara yang hilang dalam proses tersebut? Berapa banyak wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2024? Pasukan Rusia memperoleh 4.168 km persegi, 1.609 mil persegi, wilayah Ukraina pada tahun 2024, menurut bukti geolokasi yang dikumpulkan oleh Institut Studi Perang, ISW, yang berpusat di Washington, D.C. Kehilangan wilayah Ukraina itu 2 kali ukuran negara Samudra Hindia Mauritius dan 5 kali luas kota New York. Menurut ISW, perolehan wilayah Rusia pada tahun 2024 sebagian besar meliputi ladang dan permukiman kecil di Ukraina, selain wilayah yang direbut kembali dari Ukraina di Kursk. Namun, Rusia harus membayar harga mahal untuk wilayah-wilayah Ukraina yang direbut. Menurut Panglima Tertinggi Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrsky, hingga 30 Desember 2024, 427.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang pada tahun 2024. Dalam rilis yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan kerugian Rusia tahun lalu mencapai 430.790 tentara. Berdasarkan angka yang lebih baru, kerugian Rusia pada tahun 2024 berjumlah rata-rata 1.180 per hari, dan sekitar 103 kerugian per kilometer persegi yang diperoleh. Menurut Ukraina, kerugian Rusia meningkat menjelang akhir tahun. Kementerian Pertahanan mengatakan kerugian tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 45.720 kerugian, dan Desember, dengan 48.670 kerugian. Tidak jelas berapa banyak dari tentara Rusia ini yang tewas dan berapa banyak yang terluka dan karenanya dikeluarkan dari medan perang. Namun klaim militer Ukraina ini tidak divalidasi dan didukung bukti-bukti konkret.
Media-media tidak bisa memverifikasi klaim kerugian Rusia versi Ukraina ini. Tim pesawat tanpa awak UAV Grup Angkatan Bersenjata Dnepr dari Marinir Armada Utara Rusia mendeteksi dan menghancurkan mortir AFU di arah Kakhovka di wilayah Kherson. Serangan Zalalancet akurat dan menghancurkan lokasi musuh. Serangan tepat sasaran terekam kamera pengintai objektif mengkonfirmasikan sasaran dinetralkan. Drone Zalalancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zalalancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zalalancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zalalancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zalalancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, HI fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut Kepala Desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zalalancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zalalancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.